Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat ketemu kembali pada pagi hari ini. Ya, kita coba untuk mereview yang kemarin, kemudian kita akan melanjutkan pada sesi kali ini. Baik, kemarin sudah kita bahas tentang tata nama, gitu ya. Jadi macam-macam, kemudian tata nama alkohol, AD dan seterusnya. Maka kita lihat di sini untuk yang berikutnya adalah kita bahas tentang isomer. Nanti selanjutnya akan kita bahas satu persatu mengenai alkohol, eter dan seterusnya. Baik, kita lihat di sini mengenai isomer. Ya, isomer adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul atau rumus umum sama, tetapi rumus bangunnya atau rumus strukturnya yang berbeda. Itu isomer. Nah, isomer nanti ada beberapa macam. Nah, isomer nanti ada isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur dan isomer ruang. Nah, kemudian isomer struktur ini ada isomer rantai atau rangka, ya, atau rangka. Kemudian ada isomer posisi dan isomer fungsi. Ya. Kita di sini pada isomer rantai. Isomer rantai yaitu isomer yang terjadi karena letak rantai C-nya ini yang berbeda. Kita lihat di sini pada di sini 1, 2, 3, 4 berarti ini adalah butana. Kemudian C-nya pindah salah satu ke sini. Ya. Sehingga ini nanti adalah propana, ini ada metil, sehingga namanya adalah 2-metil propana, butana dengan 2-metil propana. Prinsipnya adalah C-nya ini yang berubah, ya. Berubah, kita ini ambil satu, kemudian kita letakkan di sini. Kalau kita letakkan di sini sama aja, nanti dia rantai panjang, maka bukan isomer. Nah, ini adalah isomer rantai karena letak C-nya yang berbeda. Kemudian isomer posisi. Isomer posisi ini adalah terjadi karena letak gugus fungsinya yang berbeda. Letak. Jadi di sini ada letak gugus fungsinya yang berbeda. Kita ambil contoh ini pada alkena. Pada alkena ini letaknya di nomor 1. Kita pindah di C nomor 2. Ya. Ini. Begitu pula ini pada alkohol. 1 2 3 4 berarti butanol. Ya. Olnya di nomor 1. Kita pindah di sini. Di sini atau sini sama aja. Ya. Ini disebut dengan isomer posisi. Jadi gugus fungsinya yang letaknya berbeda. Ya, ini pada alkohol kita ambilkan alkohol di nomor 1, kemudian kita pindah di nomor 2. Begitu pula yang alkena. Alkena ini di sini di nomor 1, kita pindah di nomor 2. Nah, kemudian yang berikutnya adalah isomer fungsi. Kalau isomer fungsi ini gugus fungsinya yang berbeda. Ya, nanti akan kita bahas tersendiri karena ini banyak, ya. Gugus pada isomer fungsi itu ada 5 macam, ya. Ada alkena dengan sikloalkana, kemudian alkuna dengan alkadiena, alkohol dengan eter, aldehyde dengan keton, dan asam karboksila dengan ester. Nanti akan kita bahas di sini. Nah, kemudian isomer ruang. Isomer ruang ini adalah isomer ada 2 macam, yaitu isomer geometri, ya, atau cistran. Ini terjadi karena letak ada mutar rotasi, jadi perputaran gugus C-nya. Kemudian kalau isomer optik ini, ya, ini terjadi karena adanya C chiral, jadi C asimetris. Nah, ini. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang isomer fungsi. Baik, teman-teman, kita lanjutkan, ya, untuk gugus fungsi tadi. Jadi kita lihat di sini untuk isomer, ya. Pada isomer tadi ada isomer struktur, kemudian ada isomer posisi. Kita lanjutkan pada isomer fungsi. Jadi kita bahas yang tadi itu. Jadi isomer fungsi adalah isomer yang terjadi karena gugus fungsinya yang berbeda. Jadi di sini ada gugus fungsinya yang berbeda, ya. Nah, nanti di sini ada 5 macam. Jadi kita ambilkan di sini. Yang pertama adalah alkena dengan sikloalkana. Ya, kalau di kelas 1 itu kan ada, ya, macam-macam gitu, ya, ada isomer gitu, ya. Nah, kita lihat sini. Nah, kalau di sini, kalau ini saya letakkan di sini, ini sama aja, ya. Kalau panjang itu isomer posisi, kalau rantainya pindah gitu, ya. Di sini alkena dengan sikloalkana. Rumus umumnya sama, CnH2n. Jadi ini mengacu pada isomer sendiri. Jadi isomer itu senyawa yang punya rumus umum sama, tetapi mempunyai rumus bangun atau struktur yang berbeda. Nah, kita di sini. Nah, kenapa ini propena dengan siklopropana? Kita cek ini sebenarnya gandeng di sini, set gitu, lepas gitu, ya. Sehingga kalau ini 3 dapat membentuk segitiga, 4 dapat membentuk segi 4 dan seterusnya. Ya, di yang saya share nanti ada. Nah, kita lihat sini.
Jadi ini adalah propena, kemudian membentuk semacam ini. Ini tidak ada ikatan rangkap, maka sebagai alkana cuma bentuknya adalah siklus, melingkar. Ini adalah isomer yang disebut dengan isomer fungsi. Jadi gugus fungsinya yang berbeda. Ini alkena, kemudian di sini alkana, siklo bentuknya. Kemudian yang kedua, alkuna dengan alkadiena. Jadi alkuna di sini ini adalah propuna 1 2 3, propuna dengan alkadiena. Di sini ada alkadiena berarti alkena ya. Alkena cuma enanya ada 2. Ya, kita pindah rantainya satu sini. Nah, kita pindah ke sini. Nah, maka nanti kalau kita hitung jumlah C-nya itu 1 2 3 hanya ada 4. Ini C-nya 1 2 3 hanya ada 4. Jadi ini pindah ke sini ya. Ini jadi alkadiena. Kalau ini adalah propuna, ini namanya 1,2 propadiena. Ini isomer fungsi. Jadi gugusnya adalah alkuna dengan alkena ya. Kemudian yang berikutnya adalah alkohol dengan eter. Jadi alkohol itu ROH, kemudian eter adalah ROR. ROR artinya ini kita pindah ke sini ya. Salah satu pindah ke sini sehingga akan terbentuk CH3 OCH3. Ini di sini adalah alkohol etanol ya, C-nya 2. Etanol tambah ol, kemudian di sini ini metil, ini eter sehingga dimetil eter gitu. Kemudian yang berikutnya adalah aldehid dengan keton. Jadi aldehid ada COH di sini, ya ini adalah aldehid. Kemudian hampir sama seperti tadi, kita pindah C-nya ke sini. Nah ini kita pindah ke sini. Ini adalah tunggal gitu ya. Sehingga ini tadi adalah namanya adalah propanal 1 2 3, jadi propanal. Kemudian ini 1 2 3 on-nya di nomor 2 sehingga ini adalah 2 propanon. Nih ya, 2 propanon. Di sini adalah propanal dengan propanon atau nama lainnya adalah aseton. Ini ya, aseton. Kemudian yang berikutnya adalah asam karboksila dengan ester. Jadi rumus umumnya sama ini, CnH2nO2. Sebenarnya kalau kita teliti ini kan di sini 2n-2. Kemudian ini kan seperti alkana tambah O, ini seperti alkena, yang ini aldehidnya. Ini alkena tambah O. Ya. Alkena jadi alkana, O-nya hilang. Ya. Ini O-nya muncul 2. Ini asam karboksila dan ester, ya. Ini namanya 1 2 3 berarti asam propanoat ya atau propionat. Kemudian kita pindah C-nya 1 ke sini. Nah, ini 1. Oh, ini kurang kelebihan 1 ya. Oke, kita lihat sini. Nah, ini CH3. Nah, ini. Jadi 1 2 3 C-nya 1 2 3. Ini kita pindah ke sini. Nah, ini ya, sehingga ini namanya adalah ya, asam propanoat, kemudian di sini metil asetat. Jadi ini asam karboksila dengan ester atau ini RCOOH jadi RCOOR. Ini mengenai gugus fungsi yang berbeda. Jadi isomer fungsi karena gugus fungsinya berbeda. Saya ulang. Jadi alkena dengan siklo, alkuna dengan alkadiena, alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, kemudian asam dengan ester. Ini gugus isomer fungsi. Baik, kita bahas yang selanjutnya mengenai isomer ruang. Ya, isomer ruang nanti ada 2, yaitu isomer dalam artian geometri, kemudian isomer optik. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Di sini mengenai isomer ruang, jadi isomer yang terakhir. Jadi isomer ruang nanti ada 2, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Ya, isomer geometri dan isomer optik. Nah, isomer geometri ini karena dari mutan rotasi pada C, ya, atau ini disebut juga dengan istilahnya cis-trans. Jadi isomer cis-trans, ya. Ini kita lihat sini. Ini saya ambilkan contoh pada butena C4H8, kita tulis semacam ini. Nah, strukturnya sebetulnya di sini kita bisa membuat. Jadi struktur intinya adalah pada C rangkap ini. Ya, C rangkap ini, kemudian kita lihat pada ini ya, kita tulis ini sebenarnya kan butena ini. Ini butena ke sana. Cuma ini kalau kita buatkan semacam ini karena ini adalah sejajar, maka disebut dengan cis ya. Ini disebut dengan cis. Ya, cis. Maka ini sejajar. Kalau ini nanti berseberangan, nah kayak gini, maka disebut dengan trans.
Anda bisa melihat dari C-nya, juga bisa melihat dari H-nya. Yang penting salah satu. Kalau misalkan di sini ada CH3 gimana? Oh bukan, karena dia akan ketemu sama. Kalau semacam ini kan C-nya ini atau CH-nya ini, ya, ini yang sejenis, ini sejajar. Tapi kalau semacam ini yang sejenis adalah berseberangan. Ya, maka disebut dengan trans. Namanya seperti nama ini butena, maka sebetulnya di sini ada cis, ya, 2 butena. Ini adalah trans. Jadi kalau di sini adalah sejajar, yang ini adalah berseberangan. Nah ini disebut dengan cis dan trans. Kemudian isomer optik. Isomer optik ini terjadi karena adanya C chiral. C chiral itu apa? Yaitu C yang mengikat 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Kita ambilkan contoh ini, ya. Pada ini kalau kita lihat namanya 1, 2, 3, 4, 2 butanol, ya. Kalau kita lihat ini kan rantai panjangnya ini. Nah ini adalah 2 butanol sana. Nah cuma kita lihat di sini, kita C-nya, kenapa ini kok bukan C chiral? Karena di sini ada H, ini H, ini H, sama. Ini juga sama, ini ada H, di sini ada H. Tapi kalau yang di sini, C yang di sini ini adalah C chiral. Kenapa disebut dengan C chiral? Karena dia mengikat 4 gugus atom atau atom yang berbeda. Kita lihat yang bawah ini H, yang kanan adalah OH, yang atas CH3, yang kiri adalah C2H5. Sehingga ini berbeda semuanya. Nah, optik itu maksudnya dia cerminkan. Ternyata bentuknya adalah semacam ini. Dia akan membentuk semacam dicerminkan. Jadi sini ada HO, jadi OH, HO, jadi menghadapnya seperti kalau kita bercermin. Ya, ini sebenarnya akan CH3, ini juga sebetulnya CH3 untuk menggambarkan aja bahwa itu ada H-nya yang dibalik. Sebetulnya H yang di sini nanti akan berhadapan seperti kita bercermin gitu ya. Nah ini ya ini. Nah kemudian berapa jumlah isomernya pada pada 2 butanol ini, kita dapat melihat bahwa jumlah isomernya itu sama dengan 2 pangkat N. N-nya di sini dalam artian adalah jumlah C chiralnya, Sehingga kalau kita lihat ini sebetulnya ada berapa jadinya itu? 2 pangkat N. Nah, jumlah C chiralnya di sini ada ini. Nah, ada 1 berarti 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 berarti di situ ada 2 ya, ini dan ini. Oke, saya ambilkan contoh ini. Bagaimana kalau misalkan pada glukosa, berapa jumlah isomernya pada senyawa glukosa? Saya ambilkan ini, ada CH, kemudian di sini ada COH, ini H, kemudian di sini ada H, kemudian di sini ada OH, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, CH 2OH, ini ada OH, di sini H, ini OH, kemudian di sini H. Oke, Anda bisa menghitung berapa jumlah C chiralnya. Ya, berapa jumlah C chiralnya pada glukosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pada senyawa glukosa. Kita lihat sini, yang pertama, ini ada CO, artinya sejenis, dia bukan. Ya, tapi kalau ini, nah, yang ini adalah C chiral. Kenapa yang atas itu adalah COH, yang kanan OH, yang kiri H? Maka harus masuk C chiral. Yang bawah itu apa? Ya sekian ini. Ya, kemudian yang bawahnya gimana? Ini ada OH, yang kanan H, yang atas itu segitu, yang bawah itu ya segini nih. Sehingga ini berbeda. Nah ini. Kemudian yang ini kita lihat sini. Ini sama nggak dengan yang di atas? Oh ternyata beda. Ini H, ini OH. Ya, yang atas itu ya sekian, yang bawah itu sekian, berbeda. Nah ini juga C chiral. Itulah yang ini juga merupakan C chiral. Nah yang bawah ini gimana? Bukan, karena di sini ada OH, di sini ada H, di sini ada H. Nah berapa jumlah isomernya? Adalah 2 pangkat N. Kita hitung di sini. Berarti N-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Berarti jumlah isomernya ada berapa? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah 16 itu strukturnya seperti apa? Pertama kita cerminkan yang ini dulu. Ya, yang ini yang dibalik, jadi OH-nya di sini, yang lainnya tetap. Kemudian yang ini juga sama, ya ini sama, ini sama. Kemudian yang kedua, 2 itu yang kita balik, ini dan ini. Mungkin ini dengan ini yang kita balik, ini dengan ini dan seterusnya, sehingga jumlahnya nanti ada
Oke, baik teman-teman semuanya, ini tentang isomer ya. Kemudian kita akan lihat mengenai sebelum kita ke spesifik masing-masing senyawa, karena di masing-masing senyawa nanti akan melibatkan beberapa reaksi, maka akan kita bahas tentang reaksi pada senyawa karbon. Baik teman-teman, kita lihat di sini mengenai reaksi dari senyawa karbon ya, reaksi dari senyawa karbon. Kita di sini pada reaksi senyawa karbon nanti ada beberapa macam. Jadi yang pertama adalah reaksi substitusi, substituen, atau sini ada ditukar ya, pertukaran ya. Kemudian ada eliminasi. Kalau kita lihat di audisi ada eliminir, berarti nanti dia dieliminir, itu dihilangkan. Kemudian nanti ada adisi, zat aditif, itu zat yang ditambahkan atau penambahan. Kemudian polimerisasi, poli itu banyak, berarti dia akan menggandakan ya. Oke, kita lihat sini pada reaksi substitusi pada senyawa karbon ya, reaksi pertukaran ini ya. Kita lihat di sini pada CH4 pada metana dengan Cl2, hanya ini kita tukar dengan Cl. Maka nanti HCl ini akan bergandengan, Cl-nya akan masuk ke sini. Ini jadi metil klorida ya, metil klorida, ini metana ketambahan, ini Cl-nya keluar, maka dia akan ditukar. Begitu pula saya beri contoh ini pada alkohol. Alkohol dengan NaOH, nanti Na-nya masuk. Ini ke sini, ganti siapa? H, hanya ini ada OH, kan dia akan membentuk air di sini. Sehingga ini hanya ditukar aja. Jadi hanya ditukar dengan Na. Maka disebut dengan reaksi substitusi. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi eliminasi atau penghilangan. Saya berikan contoh ini. Ini pada etanol, ya, etanol. Etanol itu kalau kita reaksi dengan asam sulfatnya sifatnya adalah higroskopis. Maka dia akan mengikat H dan OH yang ada di kanan kiri. Sehingga nanti akan terbentuk ikatan rangkap, ya. Dieliminir H dan OH-nya, maka akan terbentuk ikatan rangkap. Atau paling mudah itu begini, eliminasi itu pembentukan ikatan rangkap, gitu, ya. Pembentukan rangkap itu eliminasi. Dan kebalikannya itu adisi. Karena ditambahkan maka dia akan putus. Atau kadang-kadang disebut dengan pemutusan ikatan rangkap. Nah, kita lihat sini pada etena kita tambahkan dengan HCl ya, pada HCl. Begitu pula nanti pada ketonnya, pada keton juga akan sama semacam ini. Ikatan rangkap ditambahkan, muncul hilang gitu ya, penghilangan. Karena ada penambahan di sini. Sehingga nanti hanya akan lari ke sebelah sana, Cl-nya akan ke sini. Nih, sehingga untuk etil klorida ini pada reaksi adisi. Kemudian yang berikutnya adalah polimerisasi, penggandaan. Nah, kenapa kita di sini? Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada PVC, ada teflon, ya. Kemudian plastik itu adalah merupakan produk-produk dari polimer, ya. Itu yang banyak sekali kegunaannya dan itu sangat berkembang. Kita lihat sini. Nah, ini nanti buka. Jadi sebetulnya kan ini pada ikatan ini ada ikatan tangannya C dan akan ikatan tangan C yang sebelah kanan. Maka pada saat dia buka ke sana, maka dia akan berikatan dengan CH2 yang lain. Ya, dalam artian sini kita tulis N. Kalau nanti CH2-nya ini banyaknya 2 di sini, maka disebut dengan dimer. Kalau ini banyaknya 3 di sini, maka untuk rantai 3, maka trimer dan seterusnya. Karena banyak, maka disebut dengan polimer. Nah, peristiwanya disebut dengan polimerisasi. Itu ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini nanti akan bermanfaat bagi kita sebelum kita nanti akan membahas lebih lanjut tentang spesifik ke masing-masing senyawa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.